Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nida. Kali ini kita akan membahas alat reproduksi pada pria dan wanita. Sebelumnya, apa sih manfaat mempelajari sistem reproduksi pada pria dan wanita? Nah, manfaatnya adalah untuk mengetahui struktur anatomi dan fungsinya. Ketika kita sudah mengetahui fungsinya, maka kita akan menjaga kesehatan alat reproduksi kita. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu kan, manusia berkembang biak melalui seksual. Laki-laki akan menghasilkan sel sperma dan wanita akan menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sel sperma dan ovum bertemu, maka terjadi proses fertilisasi dan akan menghasilkan zigot. Nah, sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Yang akan kita bahas adalah alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Yang pertama adalah alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terbagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternal, yaitu terdiri dari skrotum dan penis. Lalu ada yang internal, yaitu meliputi gonad atau testis, epididymis, vas deferens, prostat, dan saluran uretra. Kita masuk ke eksternal di alat reproduksi pria, yaitu skrotum. Skrotum biasa disebut sebagai kantung pembungkus testis. Di skrotum memiliki otot yang bernama otot dertos, dan skrotum dapat mengatur suhu bagi testis, tentunya suhunya di bawah normal. Lalu testis atau gonad, yaitu memiliki sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, di testis ini dibentuk di tubulus seminiferus, yaitu menghasilkan sperma. Testis juga menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli, dan testis juga menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Sperma yang dihasilkan pada tubulus seminiferus merupakan sperma yang belum matang. Nah, bila sperma sudah dihasilkan, maka sperma akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis, yaitu ialah tempat pematangan sperma. Selanjutnya, ketika sperma sudah matang, maka selanjutnya akan ke vas deferens, yaitu saluran sperma menuju vesika seminalis. Vesika seminalis merupakan tempat pemberian nutrisi bagi sperma yang akan menghasilkan semen. Semen adalah cairan yang terdiri atas sperma dan cairan yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar tambahan. Selanjutnya akan menuju ke kelenjar prostat, yaitu tempat bertemunya saluran sperma dan saluran urin atau kencing. Lanjut ke kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper akan menghasilkan getah basah bagi sperma. Dan yang terakhir adalah penis, yaitu melalui saluran uretra. Nah, uretra adalah saluran terakhir dalam proses reproduksi. Di penis terdapat yang namanya erektil. Di erektil ini dipenuhi oleh darah. Selain erektil, penis juga memiliki yang namanya glans penis, yaitu yang akan dipotong ketika sirkumsisi atau proses khitan. Nah, inilah pembahasan alat reproduksi pada pria. Selanjutnya, kita akan membahas alat reproduksi pada
wanita. Alat reproduksi pada wanita tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon seperti alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi wanita juga menghasilkan gamet, hormon, dan janin. Alat reproduksi pada wanita juga terdiri atas eksternal dan internal. Kita bahas yang eksternal. Pertama adalah klitoris. Lalu ada juga yang namanya labium mayor dan labium minor. Yang pertama kita akan bahas klitoris. Klitoris adalah yang paling sensitif pada wanita karena memiliki banyak saraf. Juga terdapat 2 set labium mayor dan labium minor. Lanjut ke internal. Yang pertama ada ovarium untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Ovarium dikenal sebagai gonad betina. Ovarium berjumlah sepasang, ada pada bagian kiri dan kanan. Di ovarium terdapat struktur kecil mirip kantung yang bernama folikel, dan di dalam folikel terdapat ovum yang belum matang atau disebut oosit. Oosit ini sudah ada sejak wanita dilahirkan. Folikel jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Pada wanita menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya. Selanjutnya ada oviduk atau tuba falopi yang bentuknya memanjang dan berlubang yang berada di rahim yang menuju lubang berbentuk seperti corong. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium dan menuju ke tuba falopi. Kira-kira untuk apa ya ovum menuju ke tuba falopi? Ovum akan menunggu sperma yang akan datang. Jika sudah bertemu, akan terjadi proses fertilisasi atau melebur. Sperma akan melebur bersama ovum dan akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang dan menjadi janin yang tentunya ada di bagian rahim. Selanjutnya adalah rahim atau uterus. Rahim adalah organ yang memiliki otot. Ototnya akan mengembang pada masa kehamilan yang dapat menampung janin maksimal 4 kg. Wow. Selanjutnya adalah lapisan dalam rahim atau endometrium. Endometrium kaya akan pembuluh darah. Makanya ketika menstruasi, lapisan ini akan meluruh. Jadi, menstruasi dikenal dengan luruhnya endometrium akibat ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. Di rahim juga terdapat yang namanya mulut rahim atau serviks. Serviks menghasilkan lendir yang bernama mukus yang berfungsi untuk mengalirkan sperma menuju rahim. Selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi, dan vagina juga sebagai jalan proses persalinan. Nah, itulah organ reproduksi pada manusia. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.